Pernahkah kalian mendengar kisah tentang orang yang memilih tumbal tapi salah orang? Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada hukum yang tidak tercatat di buku manapun. Aturan yang hanya diketahui oleh mereka yang berani menyentuh batas antara dunia terang dan kegelapan. Dan ketika batas itu dilanggar entah karena keserakahan, balas dendam, atau keputusasaan, maka harga yang harus dibayar tak selalu bisa ditebak. Ini bukan cerita biasa. Ini bukan dongeng kampung atau kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang-orang tua di beranda. Ini adalah kenyataan yang pernah terjadi dan mungkin sedang terjadi lagi di tempat yang tidak jauh dari kalian. Di sebuah desa yang tampak biasa saja, hidup sebuah keluarga yang tanpa sadar telah memegang warisan kutukan. Mereka tidak tahu bahwa puluhan tahun yang lalu, sang nenek seorang perempuan renta yang terlihat lemah dan pendiam pernah menjadi pusat amarah. 7 dukun paling ditakuti di tanah Jawa dikirim santet bertubi-tubi, digerogoti ilmu hitam dari segala penjuru, tapi tak satu pun yang berhasil menyentuh kulitnya. Dia dianggap bukan manusia biasa. Dia dianggap sebagai sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Tapi waktu berlalu, generasi berganti. Keluarga itu pun tak tahu sejarah kelam yang tersimpan di darah mereka sendiri. Hingga malam, salah satu keturunan dari sang nenek melakukan sesuatu yang dilarang. Sebuah perjanjian pesugihan dengan syarat menyerahkan tumbal darah dari keluarganya sendiri. Dan disitulah semuanya bermula. Yang mereka pilih sebagai tumbal ternyata bukan orang biasa. Sosok yang mereka serahkan pada kekuatan gaib justru adalah pewaris langsung dari sang nenek yang dulu tak mempan disantet. Dan saat darah itu ditumpahkan, bukan kekayaan yang datang, tapi kemarahan. Kemarahan dari dunia tak kasat mata, yang selama ini hanya menunggu kesempatan untuk bangkit. Apa yang terjadi setelah itu bukan hanya menghancurkan satu keluarga, tapi membangkitkan kutukan lama yang selama ini tertidur. Selamat datang di Kisah Gelap, sebuah ruang di mana cerita terlarang dibisikkan, di mana rahasia gaib yang dikubur dalam-dalam kembali menyeruak ke permukaan. Dan malam ini, kita buka kembali lembaran yang seharusnya tak pernah dibuka, tentang tumbal yang salah pilih, tentang nenek yang tak bisa disentuh oleh 7 dukun paling sakti, dan tentang kesalahan fatal yang membuka pintu kutukan turun-temurun. Karena di dunia gaib, yang tak kita ketahui jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Pernahkah kalian merasa bahwa sesuatu dalam hidup kalian tampak tenang, tapi entah mengapa, ada yang terasa tidak benar? Bahwa ada masa lalu yang tak pernah kalian tahu, tapi diam-diam membentuk siapa diri kalian hari ini. Begitulah awal mula kisah ini, tentang sebuah keluarga yang hidup sederhana di sebuah desa yang tampak damai. Di sana, tak ada hal mencolok, tidak ada rumah mewah, tidak pula kemiskinan yang ekstrem. Semuanya tampak biasa saja, seolah hidup berjalan lurus dan tenang. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang disembunyikan terlalu lama, terlalu dalam, sampai generasi baru tak tahu apa-apa. Namanya keluarga Paranu, seorang lelaki yang dikenal jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan 3 anak yang mulai beranjak dewasa. Rumah mereka sederhana, terbuat dari kayu dan semen, di pinggir desa yang dikelilingi ladang kering dan hutan kecil yang mulai jarang dijamah. Pak Ranu sendiri bukan orang yang suka bicara banyak. Ia bukan tipe bapak yang mendongeng atau bercerita panjang tentang masa lalunya. Bahkan, nama orang tuanya pun jarang disebut. Seakan-akan, masa lalu keluarganya itu bukan sesuatu yang layak dibagikan. Dan anak-anaknya, ya seperti kebanyakan anak muda masa kini, tak terlalu peduli tentang siapa kakek nenek buyut mereka. Yang penting sekolah, kerja, hidup, cukup makan, cukup internet, cukup punya teman. Namun, itulah awal dari segalanya. Ketika kita tidak tahu dari mana kita berasal, kita tak akan pernah tahu apa yang sedang menunggu kita di tikungan hidup berikutnya. Nenek dari Pak Ranu, atau bisa dibilang nenek buyut dari anak-anaknya, dikenal dengan nama Mbah Karsinem. Nama itu hanya sesekali disebut, biasanya ketika Pak Ranu sedang marah dan mengumpat dalam bahasa Jawa halus. Selebihnya, sepi, seolah Mbah Karsinem hanya legenda dalam keluarga. Tidak ada foto, tidak ada pusaka, tidak ada makam yang dijenguk. Padahal, dulu, Mbah Karsinem adalah nama yang dibisikkan dengan takut oleh warga desa. Sosoknya tidak seperti perempuan tua kebanyakan. Ia hidup sendiri di pinggir hutan, jauh dari keramaian, dan tidak pernah benar-benar bergaul dengan warga. Tapi yang membuat namanya menakutkan adalah karena pernah ada 7 dukun yang mencoba mencelakainya dan semuanya gagal. Cerita itu tersebar seperti kabut, samar, tidak jelas, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Mbah Karsinem tidak bisa
disentuh oleh ilmu hitam. Ada yang bilang karena dia punya perjanjian gaib yang jauh lebih kuat dari dukun manapun. Ada pula yang berbisik bahwa dia adalah titisan dari sesuatu yang bukan manusia. Sepenuhnya, entahlah. Cerita seperti itu akan selalu didebat, apalagi oleh mereka yang tak pernah melihat langsung. Yang pasti, satu persatu dukun yang mengirim santet, teluh, dan jimat untuk membinasakan Bahkar Sinem justru berakhir mengenaskan. Ada yang buta mendadak, ada yang hilang suara, bahkan ada yang mati dengan tubuh membusuk meski baru beberapa jam meninggal. Warga percaya, siapapun yang menyentuh garis gaib milik Mbah Karsinem akan mendapatkan balasan yang lebih dari sekadar kematian. Tapi semua itu hilang bersama waktu. Setelah Mbah Karsinem meninggal atau menghilang, karena tak pernah ada yang benar-benar melihat jasadnya, cerita itu terkubur. Tak ada yang melanjutkan kisahnya, tak ada yang mencatat. Termasuk keluarga Pak Ranu sendiri. Anak-anak Pak Ranu tak tahu apa-apa. Mereka tak tahu bahwa darah mereka membawa sisa kekuatan dari nenek tua yang pernah jadi momok bagi para dukun. Mereka tak tahu bahwa hidup mereka terlindungi, sekaligus dibayangi oleh warisan yang tak bisa dihapus begitu saja. Dan disitulah letak masalahnya. Ketika seseorang tak tahu siapa dirinya, maka ia bisa saja bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Anak sulung Pak Ranu, Bayu, adalah orang pertama yang akan menginjak garis terlarang itu. Ia tumbuh sebagai anak keras kepala, ambisius, dan sedikit sinis. Ia tidak percaya hal-hal mistis, apalagi cerita santet dan pesugihan. Baginya, itu cuma omong kosong orang desa. Tapi hidup tidak pernah berjalan semudah teori. Dan ketika kesulitan menimpa, ketika uang tak lagi cukup, ketika rasa putus asa mulai menggerogoti, maka Bayu pun mulai mencari jalan lain. Jalan yang lebih cepat, jalan yang tidak peduli pada etika atau asal-usul. Dan itulah awal dari semuanya. Satu hal yang pasti, darah Mbah Karsinem masih mengalir di tubuh mereka. Sebuah garis yang tak bisa putus. Sebuah warisan yang dilupakan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika garis itu dilanggar, maka yang terjadi bukan sekadar kesialan, tapi kebangkitan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Mereka bilang, kesulitan hidup bisa membuat manusia melakukan hal-hal yang tak pernah terpikir sebelumnya. Dan pada akhirnya, keputusasaan bukan soal seberapa berat hidupmu, tapi seberapa jauh kau merasa tak punya jalan keluar. Bayu tidak pernah mengira hidupnya akan hancur sedalam itu. Sebagai anak sulung, ia punya mimpi besar sejak kecil. Ia ingin membuktikan bahwa keluarganya bisa bangkit, bisa lepas dari beang-beang kemiskinan. Setelah tamat sekolah, ia merantau ke kota dan mencoba berbagai pekerjaan dari pelayan warung kopi, kurir paket, hingga menjadi marketing asuransi. Apapun dilakukan demi bisa mengubah nasib. Lalu, suatu ketika, ia merasa menemukan jalannya, membuka usaha sendiri. Sebuah bengkel kecil di tepi jalan kabupaten. Ia menyewa tempat, membeli peralatan dari tabungan hasil kerja bertahun-tahun, dan mempekerjakan 2 orang teman lamanya. Awalnya semuanya tampak berjalan lancar. Beberapa bulan pertama, bengkel itu ramai. Uang mulai mengalir. Bayu mulai mengirim uang ke kampung. Senyum ayahnya, Pak Ranu, mulai tampak lebih hangat. Tapi roda kehidupan tak pernah diam di tempat. Dan jika kau terlalu cepat merasa aman, kadang semesta justru menjatuhkanmu tanpa peringatan. Setelah setahun berjalan, bengkel itu mengalami penurunan drastis. Persaingan bertambah. Ada bengkel baru yang lebih besar dan lengkap berdiri tak jauh dari tempatnya. Lalu satu demi satu pelanggan setia mulai berpaling. Bayu mencoba bertahan. Ia pinjam uang untuk promosi, diskon, beli suku cadang, bahkan mengganti cat depan bengkelnya agar lebih menarik. Namun semakin ia mencoba, semakin dalam. Ia terjerumus. Utang menumpuk. Cicilan tak terbayar. Bahkan upah 2 karyawannya mulai tertunda. Tekanan datang dari segala arah. Di satu sisi, ia malu pulang kampung dengan tangan kosong. Di sisi lain, di kota, ia dikayarkar penagih utang. Waktu itu, pikirannya mulai keruh. Tidur tak pernah tenang. Tiap malam ia hanya bisa duduk di sudut kasur sempit, memandangi langit-langit yang retak sambil bertanya dalam hati, kenapa hidup tidak pernah berpihak padaku? Lalu datanglah seseorang. Seorang teman lama, bukan teman dekat, tapi cukup dikenal. Namanya Randy. Dulu mereka pernah bekerja bersama. Waktu itu, Randy biasa saja. Tapi kini, penampilannya berubah drastis. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Meregit. Uang seolah tak habis-habis. Padahal, semua orang tahu, ia tidak pernah sekolah tinggi. Bayu curiga, tapi rasa iri lebih besar daripada logika. Ia akhirnya bertanya, kerja apa sekarang Andy? Dan Randy hanya tertawa pendek. Lalu dengan tenang berkata,
kerjasama yang mau bantu. Asal kita mau nurut, rezeki ngalir terus. Bayu diam, tapi hatinya penasaran. Ia mulai sering bertemu dengan Randy, nongkrong, berbicara lebih dalam. Dan pelan-pelan, satu kata yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik kampung, mulai jadi nyata di depan mata. Pesugihan. Awalnya Bayu menolak. Ia bukan orang religius, tapi ia tahu apa itu pesugihan. Perjanjian dengan makhluk halus, dengan imbalan harta duniawi. Ia geli membayangkannya, tapi setiap malam, saat menatap sisa saldo yang hanya tinggal ribuan dan mendengar ancaman dari penagih hutang, pikirannya mulai berubah. Karena pada titik tertentu, manusia tidak butuh dijelaskan. Ia hanya butuh alasan kecil untuk jatuh ke dalam jurang. Dan itulah yang terjadi. Bayu mulai bertanya lebih serius. Randy menjelaskan perlahan. Tidak semua pesugihan itu menyeramkan. Tidak semua harus menyerahkan nyawa sendiri. Ada yang cukup dengan tumbal. Tumbal dari darah keluarga. Tumbal? Ya, terserah kamu. Bisa anak sendiri, saudara, sepupu, asal darahmu. Bayu mendadak diam. Ia ingin berkata tidak, tapi entah kenapa suara itu terus berputar di kepalanya. Asal darahmu. Dalam otaknya wajah-wajah keluarganya muncul satu persatu. Ayahnya, adik perempuannya, dan Rani, sepupunya, anak dari adik ibunya. Gadis yang sering datang ke rumah sejak kecil. Lugu, lemah, tidak terlalu dekat dengan yang lain. Ayah tinggal sendirian di rumah kecil. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia bekerja di pabrik konveksi dan sesekali membantu di warung tetangga. Bayu menolak pikirannya sendiri, tapi semakin malam, pikirannya tak bisa dikendalikan. Suara-suara itu mulai masuk, bukan lagi dari Randy, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu juga butuh hidup kan? Cuma satu nyawa untuk menyelamatkan semuanya. Begitu mudahnya pikiran manusia dimanipulasi saat putus asa, dan semakin ia menyangkal, semakin kuat keinginan itu tumbuh. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertemu dengan seseorang, dukun yang dikenalkan oleh Randy. Seorang lelaki tua yang hidup menyendiri di pinggir desa yang berbeda, dipanggil Ki Suro, dikenal hanya lewat bisik-bisik. Tidak semua orang bisa menemui dia, tapi jika sudah duduk di depannya, semua keinginan akan dibukakan. Dengan Sayeret, Bayu tidak berpikir panjang lagi. Ia menyebut nama Rani. Ia bahkan memberikan foto dan sedikit potongan rambut yang ia curi saat gadis itu sedang tidur di rumah saat berlibur ke kampung 7 hari. Kata Ki Suro, setelah itu kamu akan dapat semuanya. Bayu mengangguk. Dalam hatinya masih ada sisa rasa bersalah, tapi tertutup rapat oleh harapan yang telah lama ia kubur. Hanya satu tumbal, hanya satu pengorbanan. Setelah itu, hidup akan berubah. Ia tak pernah tahu bahwa darah yang ia serahkan bukan darah sembarangan. Dan apa yang ia bangunkan malam itu bukan sekadar iblis pesugihan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dan lebih berbahaya. Malam itu dingin. Bukan dingin biasa yang menusuk karena angin, tapi dingin yang datang dari arah yang tak terlihat. Semacam bisikan alam yang berkata, ini bukan malam yang seharusnya ada manusia di luar sana. Tapi Bayu tetap berjalan. Ia telah memantapkan niat. Langkahnya menuju jalan tanah yang mengarah ke balik kebun bambu. Di ujung desa yang sunyi, di sanalah tempat yang disebut Randy. Tempat di mana semua keinginan bisa dikabulkan jika tahu caranya meminta. Bayu tidak sendiri. Randy ikut mengantarnya sampai ke pintu pagar bambu itu, lalu mundur. Cuma kamu yang boleh masuk, katanya, pelan. Kalau kamu takut, ya lebih baik pulang sekarang. Tapi kalau kamu yakin, jangan pernah menoleh ke belakang. Bayu menelan ludahnya. Di kepalanya masih terbayang wajah Rani. Bukan karena iba, tapi karena keraguan yang masih menggantung. Seperti Asap. Tapi setiap kali ia ingat utang yang menjerat, hidup yang tak kemana-mana, dan rasa malu sebagai anak sulung yang gagal, keraguan itu kalah. Ia masuk di balik pagar bambu itu. Jalan setapak sempit mengarah ke sebuah gubuk tua. Tak ada lampu, tak ada suara. Tapi entah mengapa, kakinya terus melangkah, seolah ada yang menuntun atau menariknya pelan-pelan ke dalam gubuk itu kecil, berdinding anyaman yang sudah lapuk. Atapnya nyaris roboh, tapi dari sela-sela dindingnya tampak nyala cahaya merah temaram. Bukan dari lilin, bukan dari api. Lebih menyerupai cahaya yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kecil, kurus, kulit keriputnya seperti kertas coklat tua yang hampir hangus. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak, berkomat kamit, entah kepada siapa, entah dalam bahasa apa.
Bayu berdiri kaku. Udara di dalam gubuk itu terlalu berat. Setiap napas seperti membawa ribuan jarum halus yang menyusup ke dada. Lalu suara itu terdengar bukan dari mulut lelaki tua itu, tapi dari segala arah. Apa yang kamu mau? Bayu nyaris melompat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bibirnya gemetar, tapi suara keluar juga. Saya ingin kaya, lepas dari semua ini. Saya ingin hidup berubah. Sunyi, hening sesaat. Lalu lelaki tua itu membuka mata. Matanya bukan mata orang tua biasa. Putihnya seperti telah tercemar. Kabut kelam dan irisnya seperti tidak berujung. Gelap yang menelan. Kamu tahu syaratnya? Bayu mengangguk pelan. Ia merogoh kantong dan mengeluarkan foto Rani. Di baliknya ada potongan rambut dan setetes darah dari luka kecil yang ia buat. Dengan sengaja saat mereka sedang bercanda. Ronnie tak tahu. Ia bahkan hanya tertawa waktu Bayu menyenggolnya dengan cutter dan pura-pura panik. Sebuah tawa polos yang kini terasa seperti dosa. Lelaki tua itu mengambil foto dan rambut itu tanpa berkata apa-apa. Ia membakar semuanya di atas mangkuk tanah liat kecil yang ditaburi bubuk hitam. Api menyala seketika. Merah pekat, tanpa asap, suara seperti bisikan mendesis mulai memenuhi ruangan. Dinding bergemetar. Lantai seperti hidup. 7 hari, kata lelaki itu. Pada malam ke-7, ia akan diambil. Dan kamu akan mendapatkan bagianmu. Tapi ingat, jangan pernah menyesal. Karena pintu yang kamu buka malam ini tidak bisa ditutup kembali. Bayu mengangguk. Pikirannya sudah tidak jernih. Semua seperti kabur. Ia tidak ingat bagaimana ia keluar dari gubuk itu. Yang ia tahu, ia sudah berada kembali di tepi jalan, dengan tangan gemetar dan napas tidak beraturan. Randy menyambutnya dengan senyum dingin. Selesai? Bayu hanya mengangguk. Ayah tidak tahu harus menjawab apa. 7 hari, waktu yang terasa lama, tapi juga cepat. Hari pertama, semuanya biasa saja. Rani terlihat ceria seperti biasa. Mengirim pesan lewat grup keluarga, menanyakan kapan bisa pulang kampung lagi. Hari kedua, Bayu mulai merasa gelisah. Ia mulai bermimpi aneh, mimpi tentang hutan gelap, suara tangisan bayi dan tangan tua yang mencakar-cakar tanah. Hari ketiga, dia melihat sosok Rani berdiri di sudut bengkelnya saat ia hendak menutup. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hari keempat, Randy menghilang, tidak bisa dihubungi, dan di rumah, ayahnya mulai gelisah. Pak Ranu bangun di tengah malam, berteriak seperti orang kesurupan, menyebut nama yang tak pernah Bayu dengar. Sebelumnya, Karsinem. Jangan ambil dia, belum waktunya. Hari kelima, bau busuk mulai muncul di sekitar tempat tinggal Bayu. Bukan bangkai, tapi bau tanah basah yang sudah membusuk. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin dan suara gaib yang memanggilnya pelan. Bayu, sudah dekat waktunya. Darahmu menolak. Hari ke-6, Bayu tidak keluar rumah. Ia ketakutan. Sesuatu terasa salah. Ia mencoba menghubungi Kisuro, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba kembali ke gubuk itu. Tapi jalan setapak yang kemarin ia lalui hilang. Tak ada pagar bambu, tak ada gubuk, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Malam ke-7 tiba, dan di sanalah semuanya berubah. Bayu menutup diri di kamar. Ia menyalakan semua lampu, memutar ayat suci dari ponselnya, menggenggam foto Rani yang lain, foto yang tidak ia berikan ke Kisuro. Ia tidak tahu kenapa ia masih menyimpannya. Pukul 2 dini hari, listrik padam. Dari balik jendela terdengar suara langkah kaki pelan, lambat, berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa tulang. Dan suara nafas, bukan satu, tapi 2. Seolah 2 makhluk berjalan bersamaan. Bayu menahan napas, lalu terdengar ketukan di jendela. Pelan, teratur. 3 kali. Lalu suara itu datang lagi, jelas dan menusuk. Kau salah pilih. Darah ini bukan milikmu. Bayu menjerit, jantungnya seperti pecah. Ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ia hanya ingat tubuhnya terseret ke sudut kamar. Sesuatu masuk ke dalam mimpinya, menarik jiwanya ke tempat yang gelap, di mana hanya ada suara perempuan tua yang tertawa pelan sambil berkata, "Kamu tidak tahu, cucuku itu darahku dan darahku, tidak bisa disentuh oleh kalian." Hari-hari setelah malam itu tidak pernah benar-benar normal lagi. Bayu memang selamat secara fisik, tapi tidak ada lagi ketenangan di wajahnya. Tidak ada lagi napas lega yang keluar dari mulutnya seperti sebelum-sebelumnya. Ia berubah menjadi sesuatu yang aneh. Tubuhnya hadir, tapi jiwanya seolah tertinggal di suatu tempat yang tak bisa dijangkau oleh dunia ini. Pagi setelah malam ke-7, ia ditemukan tetangganya duduk membatu di depan rumah kontrakan. Matanya kosong, bajunya basah oleh keringat dan air mata, dan tangannya memegang erat foto yang lusuh, foto Rani.
Orang-orang mengira dia habis mengalami gangguan jiwa sesaat. Ada yang bilang dia kerasukan, ada pula yang menduga ia jadi korban santet. Tapi Bayu tak menjelaskan apa-apa. Hanya ada menatap siapapun seolah mereka semua tak benar-benar ada. Sementara itu, di tempat lain, hal-hal ganjil mulai muncul. Bukan sekali dua kali, tapi beruntun, terus-menerus dan semuanya berpusat pada satu nama, Rani, gadis yang harusnya jadi tumbal, gadis yang bahkan tak tahu bahwa namanya pernah diserahkan dalam perjanjian terlarang. Ia tidak tahu apa-apa, tapi tubuhnya tahu. Rania tahu hari pertama setelah malam ketujuh, Rani bangun tidur dengan tubuh lemas luar biasa. Ia merasa seperti baru lari puluhan kilometer dalam tidur. Padahal malam sebelumnya ia merasa tidak bermimpi apa-apa. Tapi anehnya, tapak kakinya hitam seperti habis berjalan di tanah pekat. Padahal lantai rumahnya bersih. Ia mengabaikannya. Hari kedua, suara-suara mulai muncul di malam hari, ketukan pelan di jendela. Benda-benda kecil yang berpindah tempat sendiri, dan suara ibu kandungnya yang sudah lama meninggal memanggil dari dapur. Rani, ambilkan ibu air minum. Leher ibu kering sekali. Tapi saat ia datangi dapur, kosong. Tak ada siapapun. Bahkan, teko air yang biasanya ada di meja, tergeletak pecah di lantai. Airnya menggenang tanpa suara. Hari ketiga, tetangganya menemukan Rani berdiri di tengah jalan, pukul 2 dini hari. Matanya menatap langit, mulutnya komat kamit menyebut satu nama berulung-ulung, Bayu. Ketika ditanya, ia tidak ingat apa-apa. Ia mengira ia hanya tidur seperti biasa. Hari keempat, semua tanaman di pekarangan rumah Rani mati bersamaan, layu dalam semalam. Daun-daun kering, batang hitam seperti terbakar dari dalam. Baukin pun tak luput. Dan yang paling mengerikan, bangkai seekor burung hantu ditemukan tergantung terbalik di pagar depan rumahnya. Darahnya menetes tepat di bawah tulisan nama Rani yang tertempel di pintu. Warga mulai bergunjing. Ada yang mengatakan Rani terkena karma keluarga. Ada yang bilang ia diburu jin karena pernah menolak lamaran gaib. Tapi yang mereka tak tahu, ini bukan tentang Rani. Ini tentang seseorang yang mencoba mengorbankannya dan gagal. Sementara itu, Paranu, ayah Bayu, mulai merasa ada yang tak beres. Ia sudah lama merasa ada yang disembunyikan anak sulungnya. Bayu jarang pulang kampung, selalu menghindar jika ditanya soal kerjaan. Dan kini dalam keadaan linglung terus menggumam nama Rani tanpa henti. Lalu mimpi-mimpi mulai datang pada Paranu. Ia bermimpi berada di hutan lebat yang tidak dikenalnya. Di sana ada seorang perempuan tua berpakaian lusuh, duduk di bawah pohon beringin besar. Perempuan itu hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa. Tapi dari matanya keluar air hitam, perlahan menetes ke tanah. Setiap kali mimpi itu datang, Pak, Ranu terbangun dengan dada sesak. Dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa masih bisa mencium bau dupa yang menyengat. Meskipun di kamarnya tidak pernah ada dupa, ia tak berani cerita pada siapapun. Tapi pada malam ketujuh dari kejadian itu, ia akhirnya sadar. Ia pernah melihat wajah perempuan tua itu. Wajah itu adalah wajah dari potret tua yang pernah ia temukan di rumah neneknya dulu. Potret yang kini sudah hilang entah kemana. Wajah dari perempuan yang dulu dijuluki oleh warga. Perempuan yang tak bisa disentuh oleh 7 dukun. Memba Karsinem, nama itu kembali hidup dalam pikirannya. Dan saat ia mencari tahu lebih jauh, mengunjungi salah satu tetua desa yang pernah mengenal keluarganya, kebenaran itu terbuka sedikit demi sedikit. Mbah Karsinem bukan perempuan biasa. Ia bukan sekadar nenek yang tinggal sendiri di pinggir hutan. Ia pernah menjadi sasaran 7 dukun dari 7 penjuru daerah karena dituduh menyimpan ilmu langka yang tak boleh dimiliki oleh manusia biasa. 7 dukun itu bergiliran mengirim santet, teluh, dan kutuk, tapi semuanya gagal. Mbah Karsinem tidak pernah jatuh sakit. Bahkan, dalam satu kisah, salah satu dukun justru mati mendadak tepat di depan rumahnya tanpa luka, tanpa suara. Sejak saat itu, Mbah Karsinem menjadi sosok tabu, dihormati sekaligus ditakuti. Tapi ia tidak menyentuh siapapun. Ia hanya hidup sendiri. Sampai suatu malam ia menghilang tanpa jejak. Paranu gemetar saat mendengar cerita itu. Karena jika benar, maka Rani adalah cucu dari garis darah yang tak bisa disentuh. Dan Bayu, anaknya, telah mencoba mengorbankan darah yang sudah dijaga oleh kekuatan lama. Dan kekuatan itu kini bangkit. Bukan untuk membalas secara biasa, tapi untuk membuka kembali jalur-jalur yang selama ini telah terkunci rapat. Hari kelima, Bayu mulai berbicara aneh. Kadang ia menangis seperti anak kecil, kadang ia tertawa sendiri. Suaranya berubah lebih berat,
seperti bukan miliknya. Kadang ia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Dan pada satu malam, ia mencakar dinding kamarnya dengan kuku hingga berdarah, sambil berteriak, "Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dia bukan manusia. Aku kira dia lemah, aku kira dia bisa dikorbankan." Setiap malam makin memburuk, dan setiap pagi, aroma tanah basah itu semakin kuat. Seolah bumi sendiri mulai mengangkat apa yang dulu pernah ditanam terlalu dalam dan dari kejauhan. Seorang perempuan tua dengan sorot mata kelam mulai muncul dalam mimpi banyak orang, terutama mereka yang masih menyimpan hubungan darah dengan keluarga Pak Ranu. Ia tidak berbicara, tapi matanya berkata lebih dari ribuan kutukan, "Darahku bukan untuk dikorbankan." Dukun itu bernama Kisuro, nama yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik warung kopi dan perbincangan larut malam para lelaki tua. Ia tidak dikenal luas, tapi bagi mereka yang paham, Kisuro bukan orang sembarangan. Ia bukan sekadar dukun kampung yang membacakan mantra dan membakar kemenyan. Ia adalah penjaga gerbang, perantara antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Orang-orang datang padanya dengan berbagai permintaan. Uang, kekuasaan, pasangan, balas dendam, dan Kisuro selama ini selalu berhasil memenuhi keinginan mereka. Dengan imbalan yang sepadan, ia tidak peduli siapa yang datang, apa yang diminta. Selama syarat dipenuhi, perjanjian diteken, dan darah diserahkan, maka roda akan berputar. Tapi malam itu, malam setelah perjanjian Bayu, Kisuro tidak tidur. Ia merasa ada yang ganjil sejak awal, tapi ia abaikan. Biasanya, tubuhnya bisa membaca medan. Ia tahu bila calon tumbal menolak, memberontak, atau punya perlindungan. Tapi waktu Bayu menyerahkan nama dan benda milik Rani, semuanya terasa biasa saja. Terlalu mudah, terlalu diam, dan itu justru mencurigakan. Biasanya, saat menerima potongan rambut atau darah, Kisuro bisa merasakan getaran, jiwa tumbal yang pasrah, takut, atau berontak. Tapi dari benda milik Rani, ia tak merasakan apa-apa. Tidak ada penolakan, tapi juga tak ada penerimaan. Seolah bukan manusia biasa yang sedang dituju. Ia sempat berpikir, mungkin Bayu hanya asal pilih. Tapi ia tahu, dalam dunia pesugihan, tak ada yang asal. Semua yang datang ke meja ritual telah ditarik oleh hukum yang lebih tua dari segala jenis logika manusia. Pada malam ketiga, ketika api dari mangkuk tanah liat mendadak padam sendiri sebelum mantra selesai dibacakan, Kisuro mulai gelisah. Ia mencoba mengulang, tapi api tak mau menyala. Bahkan dupa yang biasa ia pakai membusuk dalam bara mengeluarkan bau bangkai, bukan wangi. Ia mencoba bertanya kepada entitas gaib yang biasa mendampinginya, roh leluhur, Hodam, jin yang selama ini menjadi bagian dari kekuatannya. Tapi malam itu tak ada yang datang. Sunyi, bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menandakan satu hal: semua roh penjaga pergi. Dan itu hanya terjadi dalam dua keadaan. Pertama, ketika seseorang akan mati dalam waktu dekat. Kedua, ketika kekuatan yang datang lebih tua, lebih besar, dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia hadapi. Malam keempat Kisuro bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia berada di tengah ladang luas, kering, retak-retak seperti tanah yang menunggu hujan selama puluhan tahun. Di tengah ladang itu berdiri seorang perempuan tua berpakaian lusuh, rambut putih panjang terurai sampai tanah, dan mata yang bukan mata manusia, hitam, tanpa cahaya, seolah mengisap semua yang memandangnya. Perempuan itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat satu jari dan menunjuk ke dada Kisuro. Seketika, Kisuro merasa dadanya terbakar. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri mulai berubah menjadi arang. Kulitnya retak, terbuka, dan dari dalam tubuhnya keluar tanah pekat berbau amis. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, napas tak beraturan, dan dada yang benar-benar sakit. Ketika ia buka bajunya, dada kirinya hitam, membiru, seperti lebam akibat dipukul benda tumpul. Padahal ia tidak pernah jatuh atau terbentur apapun. Ia mencoba ritual perlindungan, membacakan doa, menanam bunga 7 rupa, bahkan menyembelih ayam hitam untuk dijadikan sesajen. Tapi semua itu sia-sia. Saat darah ayam menyentuh tanah, bukannya terserap. Darah itu justru membeku dalam sekejap, menghitam, mengering, seperti menolak menjadi bagian dari ritual. Kisuro tahu, ini bukan santet biasa, bukan karma, bukan pembalikan energi. Ini adalah penolakan total dari dunia bawah. Tumbal yang dipilih Bayu bukan sekadar salah, tapi secara kodrat tak bisa disentuh. Ia mencoba menelusuri nama Rani. Ia bertanya ke arwah penjaga yang dulu biasa membisikkan silsilah para korban.
Tapi malam itu bukan suara roh yang menjawab, melainkan suara tawa. Tawa perempuan tua, parau, serak, dan panjang. Kau kira bisa menyentuh darahku? Sudah banyak yang mencoba, tapi tak satu pun kembali utuh. Suara itu membuat telinganya berdengung. Dalam ruang ritualnya, benda-benda mulai pecah satu persatu. Cermin retak, kendi meledak, dan patung kayu pemberian gurunya dulu hancur tanpa disentuh. Dan di tengah kehancuran itu, Ea Melihotnia, sesosok bayangan perempuan tua berdiri di pojok ruangan. Rambut panjangnya menutupi wajah, kakinya tidak menyentuh tanah, dan dari tubuhnya mengalir kabut hitam yang membentuk huruf-huruf aneh di udara. Kisuro tidak pernah takut pada makhluk gaib, tapi malam itu ia bersujud, bukan karena hormat, tapi karena tubuhnya dipaksa. Suaranya gemetar. "Siapa kau?" Perempuan itu mengangkat wajahnya. Separuh wajahnya hangus, seperti terbakar dari dalam. Tapi matanya menyala merah darah. "Aku adalah warisan. Aku tidak meminta dipuja. Tapi bila darahku disentuh, aku bangkit." Lalu suara itu lenyap. Bayangan itu menghilang. Tapi dinding ruangan Kisuro tertulis satu kalimat besar. "Dengan darah yang ditolak tak akan menjadi tumbal." Setelah malam itu, Kisuro hilang dari desa. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan menuju hutan sebelah barat, sendirian, membawa keris dan kendi berisi darah. Tapi setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Rumahnya kosong, penuh dengan debu, dan di pintu ruang ritualnya terdapat bekas cakaran seperti kuku manusia, tapi terlalu dalam, terlalu panjang, dan membakar kayu di sekelilingnya. Bayu, di tempat lain, semakin memburuk. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai rontok, dan kulitnya pucat seperti orang yang sudah lama tidak melihat matahari. Ia tidak bisa bicara banyak. Setiap kali ditanya soal apa yang terjadi, ia hanya bisa berkata satu kalimat yang diulang-ulang. "Aku tidak tahu." Dia bukan manusia, Rani. Ia masih hidup. Tapi kini, ia mulai sadar bahwa dirinya sedang diburu. Bukan oleh manusia, bukan oleh makhluk gaib biasa, tapi oleh sesuatu yang ingin membungkam sejarah yang selama ini dilupakan. Sesuatu yang tahu bahwa dirinya membawa darah dari garis yang seharusnya tidak boleh disentuh siapapun, dan jauh di tempat lain, di batas antara dua dunia. Mbah Karsina mulai membuka mata sepenuhnya. Ia tidak lagi muncul sebagai bayangan. Ia mulai hadir, sebab cucunya telah disentuh. Dan itu berarti, waktunya belum selesai. Belum. Ritual itu seharusnya menjadi penutup. Tumbal yang telah ditentukan, darah yang diserahkan, jiwa yang dikorbankan. Semuanya sudah disusun rapi menurut jalur lama, menurut siorat-siorat kuno yang katanya tak pernah gagal. Tapi malam itu, bukan malam biasa, dan darah yang dipilih bukan darah sembarangan. Bayu, dalam kondisi setengah waras, dipaksa hadir kembali dalam prosesi penyempurnaan. Setelah Kisuro menghilang, ada seorang dukun pengganti yang muncul entah dari mana. Mereka menyebutnya Mbah Warni. Perempuan tua yang sudah tidak banyak bicara, hanya mengangguk atau menggeleng. Ia datang membawa kemenyan, kendi batu, dan sebuah keris pusaka yang dibungkus kain kafan robek. Bayu sudah setengah hidup. Raganya masih ada, tapi pikirannya seperti pecah berkeping-keping. Ia terus menggenggam foto Rani yang lain yang lusuh dan lembab karena terlalu sering terkena keringat dinginnya sendiri. Ia tak tahu kenapa ia masih menyimpan foto itu. Mungkin karena rasa bersalahnya belum tuntas, atau karena ia mulai sadar bahwa ia bukan hanya memilih tumbal, ia memilih murka. Malam ketujuh dari kalender ritual itu ditetapkan. Bulan sabit tergantung rendah, hening menggantung, seolah seluruh alam menahan napas. Ritual dimulai di kebun, belakang rumah tua Paranu, tempat yang dulunya dipenuhi pohon singkong dan bambu, kini berubah jadi lapangan kosong tak bertuan, tempat Bayu menggali kubur untuk hidupnya sendiri. Mbah Warni menyalakan lingkar api kecil. Di dalamnya ada 7 jenis bunga, 7 jenis tanah dari 7 penjuru desa, dan 1 kendi berisi darah yang konon dicuri dari potongan luka kecil Rani. Kain foto, rambut, dan tanah bekas pijakannya ditanam bersama-sama. Mantra dibacakan dupa turbukar. Keris diangkat, semuanya sesuai aturan. Tapi begitu keris hendak ditancapkan ke tanah tanda, dimulainya pemanggilan makhluk penjemput jiwa. Hal pertama yang terasa bukan datangnya kekuatan, tapi suara pelan, suara cekikikan dari arah pepohonan. Bayu mendongak, semua yang hadir terdiam. Mbah Warni berhenti membaca. Suara itu makin jelas, cekikikan tua, parau, seperti tenggorokan kering yang sudah lama tak digunakan untuk tertawa. Dan di antara celah pohon, tampak sesuatu bergerak pelan. Bukan manusia, tapi bukan pula binatang. Sosok kecil bungkuk,
berjubah kain hitam kusam, tangan panjang, kaki melayang. Ia muncul, tapi tidak mendekat. Ia hanya menatap dari jauh. Dan di belakangnya muncul lagi, dan lagi 7 bayangan. 7 sosok perempuan tua dengan wajah rusak dan pakaian compang-camping, berdiri di batas cahaya. Mereka tidak masuk ke lingkaran, tapi tatapan mereka menusuk tajam, menuduh. Mbah Warni panik. Ia mencoba memulai ulang bacaan. Tapi kali ini, kemenyan padam sendiri. Dupa meledak kecil. Kendi darah terlempar ke udara, lalu jatuh dan pecah mengeluarkan cairan hitam pekat yang mendesis saat menyentuh tanah. Bayu berteriak dari dalam dirinya, seolah ada yang meronta. Sesuatu yang selama ini tertahan mulai keluar. Ia muntah darah, tangannya gemetar, lidahnya membeku. Dan suara itu muncul dari langit. Bukan suara manusia, bukan pula suara jin, tapi suara nenek tua yang pernah dibisikkan oleh para tetua desa. Suara Mbah Karsinem. Siapa yang menyentuh darahku akan disesatkan oleh tubuhnya sendiri. Dan seketika semua berubah. Api yang tadi menyala pelan mendadak membesar tanpa kendali, mengelilingi lingkar ritual, membentuk pola-pola kuno yang tidak dikenali. Dari tanah muncul asap hitam yang menggumpal dan membentuk wajah perempuan tua dengan mata putih semua. Udara menjadi dingin luar biasa, hingga semua yang hadir gemetar meskipun tubuh mereka dibalut kain tebal. Bayu menengus, tapi air matanya tidak bening, melainkan merah. Darah. Mbah Warni pingsan, jatuh dengan tubuh kaku. Matanya terbuka menatap kosong ke langit. Salah satu peserta ritual lainnya, seorang lelaki pembantu dukun, terbakar sebagian tubuhnya tanpa api yang menyentuhnya. Ia menjerit sambil berlari tak tentu arah, hingga kepalanya membentur batu dan ia tak bangun lagi. Di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang tetap tak bergerak. 7 sosok perempuan tua yang berdiri di batas cahaya. Mereka menyaksikan, menjadi saksi bahwa ritual itu gagal total. Dan Rani tidak mengalami apa-apa secara fisik malam itu. Ia tertidur di rumah, sendirian. Tapi dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri berdiri di bawah pohon tua, dan di hadapannya berdiri seorang nenek tua yang wajahnya setengah membusuk. Tapi matanya lembut. Nenek itu mendekat, memeluknya, dan berbisik, "Kau anakku, aku jaga kau." Tapi mereka sudah bangkit dan satu persatu akan datang padamu untuk meminta apa yang dulu pernah ditolak. Rani terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak takut. Entah mengapa, justru ada ketenangan dalam dadanya. Seolah mimpi itu bukan peringatan, tapi pengingat bahwa darahnya menyimpan warisan yang tidak semua orang bisa terima. Di sisi lain, Bayu dibawa pulang dalam kondisi setengah sadar. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, kibu-abuan seperti telah kehilangan nyawa, tapi belum diambil. Mulutnya menggumam tak jelas, kadang menyebut nama Rani, kadang menyebut nenek, kadang hanya mengulang kata yang sama terus-menerus. "Saya salah, saya salah, saya salah." Sejak malam itu, tak ada lagi yang mau menyentuh Bayu. Ia dianggap setengah kosong. Jiwanya tidak lagi sepenuhnya manusia. Dan siapapun yang melihat matanya akan tahu sesuatu sedang bersemayam di dalam sana. Sesuatu yang hanya menunggu waktu. Dan orang-orang mulai paham bahwa ritual itu gagal bukan karena kekuatan kurang, tapi karena yang disentuh adalah darah yang telah terikat sumpah. Darah yang telah dibentengi oleh perjanjian yang jauh lebih tua dari pesugihan manapun. Perjanjian yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan kutukan. Dan seperti semua kutukan, ia tidak berhenti. Ia hanya menunggu giliran untuk menagih. Dunia gaib tidak pernah lupa. Dan yang lebih mengerikan dari kutukan adalah kesabaran makhluk yang menanti waktu membalas. Setelah malam itu malam gagalnya ritual tumbal, segala hal mulai bergerak sendiri. Bukan lagi melalui manusia, bukan lagi lewat mantra, tapi lewat jalur yang tak bisa dikendalikan siapapun. Dimulai dari hal-hal kecil, langit yang berubah warna lebih cepat dari biasanya, angin malam yang berputar arah, suara-suara aneh yang menggema di antara pepohonan walau tak ada satupun makhluk hidup di sana. Lalu binatang-binatang mulai pergi. Burung tidak lagi berkicau di pagi hari. Anjing menggonggong tanpa sebab, kadang menangis seperti bayi di tengah malam. Dan orang-orang mulai bermimpi. Semua mimpi tentang hal yang sama. Seorang nenek tua dengan wajah sebagian rusak, berdiri di tengah api, menggendong sesuatu yang tak bisa dikenali bentuknya. Terkadang bayi, terkadang ular,
terkadang hanya bungkusan kain putih yang berdenyut. Tapi semua yang bermimpi sepakat pada satu hal, mereka terbangun dengan tubuh kaku, tidak bisa bicara selama berjam-jam, dan mata mereka berkaca-kaca, seperti baru saja menatap wajah kematian. Randy, teman Bayu yang mengenalkannya pada pesugihan, adalah yang pertama menerima balasan. Selama ini ia bangga, uang mengalir, mobil datang, kehidupan membaik. Ia pikir semua cukup dengan satu tumbal yang telah ia serahkan bertahun lalu keponakannya sendiri. Tapi ternyata dunia gaib punya cara sendiri untuk menghitung. Dan dalam hitungan mereka, dosa tak pernah kadaluarsa. Randy ditemukan warga tergantung di depan rumahnya sendiri. Lidah terjulur, matanya membelalak, tapi yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri adalah tulisan yang tertoreh di dinding rumahnya. "Kau tertawa saat darahku ditawar." Tulisannya seperti digores dengan kuku, dalam, berdarah, dan tidak ada satu alat pun yang bisa menghapusnya. Bahkan setelah dinding itu dicat ulang, setelah Randy, muncul nama lain. Seorang lelaki tua, dulunya dikenal sebagai penghubung antara dukun-dukun pesugihan di 3 daerah. Ia ditemukan tewas di ladang, tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tapi anehnya, bajunya tetap utuh, dan dari mulutnya keluar segumpal tanah basah. Seorang wanita pemilik toko emas yang kabarnya pernah menolak memperingatkan Bayu tentang bahaya pesugihan juga menjadi korban. Ia dibangunkan oleh suaminya tengah malam dalam kondisi menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Tidak ada yang tahu kenapa. Tapi sebelum meninggal, ia sempat menulis di secarik tisu dengan darah. Ada yang memanggil dari dalam cermin. Satu persatu mereka yang terlibat, mereka yang tahu tapi diam, mereka yang bersekongkol mulai tumbang. Bukan karena santet, bukan karena penyakit, tapi karena sesuatu yang lebih purba. Sebuah ketetapan bahwa jika satu darah suci disentuh, maka seluruh sistem pesugihan akan bergoyang. Dan di pusatnya, Bayu, tubuhnya makin rusak. Kulitnya pucat kebiruan, matanya sayu seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Tapi malam-malamnya penuh jeritan. Ia terbangun dengan tubuh penuh cakaran, kadang dari arah dalam, seolah ada sesuatu dari dadanya yang ingin keluar. Lidahnya membengkak, lalu kembali normal. Rambutnya rontok, lalu tumbuh lagi tapi warnanya berubah abu keperakan. Ia bukan manusia sepenuhnya lagi, tapi belum juga mati. Setiap malam, ia melihat sosok nenek itu berdiri di pojok kamar, tidak bergerak, hanya menatap dan sesekali membisikkan satu kalimat yang membuat tubuhnya membeku. "Kau belum selesai menebusnya." Pak Ranu, ayah Bayu, berusaha menyelamatkan anaknya. Ia mencari ustaz, kiai, bahkan orang pintar dari luar daerah. Tapi semuanya mundur setelah melihat Bayu. Mereka berkata hal yang sama. Ini bukan jin, ini bukan sihir, ini bukan teluh, ini balasan dari yang lebih tua dari setan sekalipun. Dan akhirnya, Pak Ranu mencari ke tempat terakhir yang ia tahu. Rumah tua yang telah lama dikunci. Rumah tempat almarhum ibunya dulu tinggal Lembekar Sinem. Rumah itu telah lama kosong. Tapi begitu Pak Ranu membukanya, ia merasa seperti pulang ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Udara di dalamnya dingin tapi tenang. Dan di dinding kamar, ia menemukan sesuatu. Tulisan tangan tua, terukir di kayu dengan besi. Panet, tertutup debu dan sarang laba-laba. "Siapapun yang menyentuh darah keturunanku akan kehilangan namanya dari dunia dan akhirat." Pak Ranu gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tapi saat ia memegang dinding itu, sesuatu masuk ke dalam pikirannya seperti mimpi. Tapi lebih nyata, ia melihat kilasan wajah Rani kecil. Melihat Mbah Karsinem berdiri di depan tungku api, melihat 7 dukun duduk melingkar membaca mantra untuk membinasakan sang nenek dan semuanya terbakar balik. Lalu suara Mbah Karsinem terdengar, "Aku tidak meminta disembah, tapi kalau cucuku disentuh, maka langit akan berubah." Malam itu, Pak Ranu memutuskan satu hal. Ia akan membawa Bayu ke rumah tua itu, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menghadap sendiri kepada leluhur yang telah ia khianati secara tidak langsung. Dan ketika Bayu diletakkan di tengah rumah tua itu, tepat di tikar pandan milik Mbah Karsinam yang sudah berdebu angin berhenti. Waktu seperti membeku, dan dari loteng rumah turun suara tangisan bayi, tawa nenek, lalu bisikan serempak 7 suara yang berkata, "Balasan belum selesai, tapi kami sudah dekat." Namanya dulu tak pernah disebut terang-terangan, hanya berbisik. Dari mulut ke mulut, dari sudut surau, dari warung tua di tepi pasar, dari kakek-kakek yang memilih diam jika ditanya soal masa lalu. Mbah Karsinem, perempuan tua yang dianggap bukan sekadar manusia, bukan pula makhluk halus, tapi semacam penjaga yang tak pernah diminta, tapi tak bisa disingkirkan. Ia hidup di antara batas, tidak menyakiti, tidak membantu, tapi sekali darahnya disentuh,
maka yang menyentuh akan hilang satu persatu. Dan sekarang, nama itu bangkit lagi. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai jawaban atas semua kekacauan yang menimpa Bayu. Rani, bahkan seluruh jaringan pesugihan yang pernah menyentuh nama keluarganya, Pak Ranu yang awalnya menyangkal semua hal berbau mistik akhirnya tak bisa lagi menghindar. Setelah membawa Bayu ke rumah tua ibunya dan mendengar bisikan-bisikan dari langit-langit, ia mulai menggali apa yang selama ini dikubur oleh waktu dan rasa malu. Di lemari kayu lapuk di kamar belakang, ia menemukan sebuah kotak tua, kayu jati, hitam, tertutup kain putih yang sudah menguning dimakan usia. Di dalamnya ada beberapa benda yang tak berharga bagi orang biasa, ikat kepala batik, jepit rambut dari tembaga, dan selembar surat tangan yang ditulis dalam aksara Jawa kuno, tapi dengan tinta merah tua. Pak Ranu tak bisa membacanya. Tapi ketika ia menunjukkannya pada seorang sepuh yang dulu dikenal sebagai penjaga naskah-naskah tua dari kerajaan Majapahit, orang tua itu hanya berkata pelan, "Ini bukan surat biasa. Ini semacam sumpah darah. Isinya jelas. Kalau keturunannya disentuh, maka darah penyerang akan ditolak bumi." Dan perlahan, potongan-potongan sejarah yang selama ini dibiarkan membusuk mulai membentuk wajah utuh dari siapa Mbah Karsinem sebenarnya. Dulu, di masa mudanya, Karsinem adalah istri kedua dari seorang kiai besar yang dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Tapi karena fitnah, ia diusir dari lingkungan pesantren, dituduh sebagai pembawa sial, bahkan disebut-sebut mengandung anak dari jin. Padahal, anak itu yang kemudian menjadi ibu Rani adalah darah daging suaminya sendiri. Pengusiran itu dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan 7 dukun dari 7 arah mata angin. Mereka ingin Karsinem mati, atau paling tidak kehilangan kekuatan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Satu persatu dari 7 dukun itu mengalami nasib mengerikan. Ada yang hilang saat bertapa, ada yang ditemukan menggigit lidahnya sendiri hingga tewas. Bahkan salah satu dari mereka ditemukan membusuk dalam rumahnya, padahal baru beberapa jam meninggal. Dan tubuhnya tidak bisa diangkat karena tanah di sekitarnya menolak digali. Sejak saat itu, Karsinem dijuluki perempuan yang tak bisa disentuh 7 dukun. Sebutan yang tidak pernah benar-benar dibenarkan, tapi juga tak pernah dibantah. Ia lalu tinggal sendiri di rumah tua. Itu, hidup dalam kesunyian, tidak menikah lagi, tidak banyak bicara, tidak meminta apapun dari siapapun. Tapi sesekali, warga melihat hal-hal aneh dari rumah itu. Asap di malam hari, tangisan bayi padahal tak ada anak, suara bacaan doa yang bukan berasal dari mulut manusia. Warga takut tapi tidak berani mengusir sebab mereka tahu menyentuh rumah itu sama artinya dengan menggali kubur sendiri. Ketika Karsinem wafat atau lebih tepatnya menghilang, tak ada jasad, hanya kain putih yang ditemukan tergantung di langit-langit rumah, dan di bawahnya tanah berubah menjadi hitam seperti arang. Tak ada orang yang berani menyentuh kain itu sampai akhirnya rumah itu dikunci dan dibiarkan membusuk oleh waktu. Kini darahnya muncul kembali lewat Rani, gadis polos yang hidup di zaman modern, tak tahu apa-apa tentang sejarah kakek neneknya, tak pernah belajar tentang batas dunia gaib, tapi ia mewarisi sesuatu yang lebih tua dari semua itu. Perlindungan darah. Dan saat Bayu yang meminjam jalan pesugihan menyebut namanya dalam perjanjian, maka perlindungan itu aktif, tidak oleh Rani, tapi oleh entitas yang menjaganya. Mbak Karsinem bukan arwah penasaran, bukan pula makhluk halus biasa, tapi energi warisan yang terikat oleh sumpah darah, yang akan bangkit hanya jika garis keturunannya disentuh untuk dikorbankan. Dan kini dunia gaib mulai gemetar. Para dukun yang biasa menerima permintaan mulai menolak kerja. Mereka merasakan keganjilan setiap kali membuka jalur gaib. Roh-roh penuntun mulai diam. Jin-jin khodam yang selama ini bekerja sama dengan manusia menyepi, beberapa bahkan menghilang. Ada yang mendadak tuli, ada yang bisu, ada pula yang buta setelah mencoba menerawang rumah Rani. Mereka berkata, ada mata tua yang mengawasi, mata yang bukan milik jin, bukan milik arwah, tapi milik sesuatu yang dulu pernah dibuang manusia, lalu bangkit kembali untuk menjaga yang tersisa. Bayu kini benar-benar berubah. Setiap malam, tubuhnya bergetar seperti demam, tapi bukan karena sakit, melainkan karena tubuhnya menolak hidup. Jiwanya tercerai. Ia melihat dunia dengan mata manusia, tapi mendengar dengan telinga makhluk lain. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan kadang ia bicara dalam suara nenek-nenek yang sama sekali bukan suaranya. Pak Ranu, dalam keputusasaannya, hanya bisa membaca doa. Ia tahu ini bukan tentang menyelamatkan anaknya lagi. Ini tentang menebus kesalahan yang tak bisa ditebus. Ia ingin menemui Rani, ingin memohon maaf atas nama anaknya, tapi belum tahu caranya.
Karena dalam beberapa malam terakhir, Rani juga mulai mengalami perubahan. Ia tidak ketakutan seperti dulu. Ia tidak bingung, tidak main kari-kari penjelasan, tapi mulai merasa bahwa ada yang hidup dalam dirinya. Sesuatu yang bukan dari dunia ini, tapi tidak membuatnya takut. Ia mulai melihat sosok Mbah Karsinam dalam bayangan cermin. Tidak menakutkan, justru menguatkan. Dan pada satu malam, Rani berdiri di depan cermin, menatap bayangan nenek tua itu, dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan untuk pertama kalinya bayangan itu menjawab, "Kamu tak perlu membalas, tapi kau harus berdiri di batas, agar yang mencoba masuk tahu, darah ini tak lagi diam." Malam itu, angin di desa berhenti, dan dari tanah pekat di bawah rumah Mbah Karsinam muncul retakan baru. Malam demi malam berlalu, tapi tak ada yang terasa seperti waktu yang wajar lagi. Seolah desa itu yang dulu biasa saja, tenang dan terlupakan, kini menjadi tempat di mana waktu berhenti menghitung maju, dan hanya sibuk menagih masa lalu. Bukan lagi Bayu yang dulu. Ia kini hanya tubuh yang berjalan. Kadang duduk di depan rumah ayahnya sambil menatap kosong ke langit. Kadang bicara sendiri dengan suara anak kecil. Kadang tertawa di tengah malam, lalu menangis seperti bayi kelaparan. Semua orang tahu, jiwanya telah hancur, tapi tak ada yang tahu, sebenarnya yang hancur bukan hanya Bayu, tapi keseimbangan. Pak Ranu akhirnya berhasil menemui Rani. Dengan berat hati, ia datang membawa dirinya sendiri. Tidak membawa pembelaan, tidak membawa permintaan, hanya membawa pengakuan. Di depan Rani yang duduk tenang di serambi rumah, Pak Ranu bersimpuh. Lelaki yang dulu keras dan rasional kini hanya seorang ayah yang memohon agar dosa anaknya tak menurun menjadi kutukan abadi bagi keluarganya. "Aku tidak tahu, Nak. Aku sungguh tidak tahu. Kalau aku tahu Bayu akan sampai ke sana, aku sudah hentikan dari dulu. Aku tidak tahu kalau darah ibuku akan disentuh oleh anakku sendiri." Rani tidak menangis. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya diam, seperti seseorang yang sedang mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan darahnya. Lalu ia berkata satu kalimat, pelan, nyaris seperti bisikan. "Saya tidak bisa mengampuni sesuatu yang bukan milik saya untuk diampuni." Pak Ranu mengerti maksudnya. Ini bukan tentang meminta maaf kepada Rani, tapi kepada sesuatu yang jauh lebih tua dari mereka berdua. Kepada seorang perempuan yang pernah dibuang, difitnah, dituduh, lalu menghilang dengan dendam yang membeku dalam tanah. Malam itu, Pak Ranu kembali ke rumah tua Mbah Karsinam. Ia duduk sendirian di dalam kamar yang gelap, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia berdoa dengan tulus, bukan doa keselamatan, tapi doa penebusan. Ia bicara pada ibunya yang tak pernah ia bela, yang dulu ia biarkan hidup sendiri, dikucilkan, hanya karena ia terlalu takut menghadapi desis-desis orang kampung. "Kalau harus aku yang menggantikan, Bayu, ambil aku. Tapi tolong, lepaskan garis ini. Jangan biarkan nama kita jadi kutukan selamanya." Dan malam itu, Mbah Karsinam datang dalam mimpinya, tapi berbeda dari biasanya. Kali ini, tidak ada asap, tidak ada darah, tidak ada api. Ayah duduk di sudut rumah, tersenyum dengan wajah utuh, matanya bening. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dari sorot matanya, Pak Ranu tahu, doa itu sampai esok harinya Bayu menghilang. Ia tak pernah kembali. Tak ada jasad, tak ada jejak, hanya selendang putih yang ditemukan tergantung di pohon mangga belakang rumah, dan tanah di bawahnya menjadi hitam seperti arang. Seperti dulu saat Mbah Karsinam pergi, orang-orang bilang Bayu diambil. Ada yang bilang ia dihapus. Ada juga yang bilang ia kini menjadi pengembara abadi di alam yang tak bisa dijangkau oleh manusia maupun jin. Tapi satu hal yang semua sepakat, tidak ada yang berani menyebut namanya lagi. Dan Rani memilih pergi dari desa itu. Ia tak membawa banyak barang, hanya satu tas kecil dan selembar foto tua yang ditemukan di rumah Mbah Karsinam. Dalam foto itu, tampak Mbah Karsinam muda sedang menggendong seorang bayi yang kini diyakini sebagai ibu Rani. Rani tidak bilang kemana ia pergi, tapi sebelum meninggalkan rumah, ia menulis satu kalimat di dinding kayu dalam kamar depan. "Saya tidak minta dibalas, tapi tolong jangan sentuh darah kami lagi." Tapi kisah ini tidak berakhir begitu saja. Sebab sesuatu yang telah dibangunkan tidak bisa benar-benar dikembalikan ke tidur panjangnya. Ia hanya menunggu dalam diam. Dan adalah rantai yang menyambung bukan karena dendam semata, tapi karena kesalahan manusia yang terus diulang. Beberapa minggu setelah kepergian Rani, seorang pemuda dari luar kota datang ke desa. Ia penasaran dengan cerita pesugihan yang viral di internet, membawa kamera, drone, dan niat membuat konten misteri.
Ia menyewa rumah kosong dekat rumah tua Mbah Karsinem. Berencana menginap 1 malam. Ia tidak pernah keluar lagi. Drone-nya ditemukan jatuh, rusak, kameranya penuh dengan gambar, kabur, dan video terakhir yang direkam memperlihatkan bayangan perempuan tua berdiri di bawah pohon mangga, lalu perlahan mendekat ke kamera dengan mata putih menyala. Tubuh si pemuda tidak ditemukan hingga kini. Dan sejak itu, orang-orang sadar, kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah peringatan bahwa tidak semua darah bisa ditumbalkan, tidak semua warisan bisa dipermainkan, dan kadang bukan kita yang memilih kutukan, tapi kutukanlah yang memilih kita. Malam telah larut, tapi tidak semua kegelapan memudar saat matahari terbit. Ada yang tetap tinggal, menyelinap di antara bayang-bayang, mencari celah untuk muncul kembali. Saat manusia mengulangi kesalahan yang sama, apa yang terjadi pada Bayu, Rani, dan warisan Mbah Karsinem bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bahwa dunia tak hanya dihuni oleh yang tampak, dan bahwa ada darah yang tidak boleh disentuh dengan niat jahat. Kita tak pernah tahu, di balik senyuman seorang nenek tua, mungkin tersimpan sejarah kelam yang dilupakan, dan saat darahnya diganggu, yang datang bukan hanya balasan, tapi kehancuran. Satu persatu, terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu percaya bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, dan bahwa dunia gaib masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, maka Kisah Gelap adalah tempatmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tak tertinggal kisah-kisah lain tentang pesugihan, kutukan, balas dendam, dan warisan kelam yang mungkin sedang mengintai di sekitarmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Kisah Gelap. Karena tidak semua rahasia boleh diterangi cahaya.